Selamat malam, salam damai dan sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku semua dimanapun saudara berada. Tidak terasa bahwa sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Kita akan menjalani bersama hari-hari ke depan, 365 hari di tahun 2022. Biasanya setiap orang ketika menjelang akhir tahun selalu mengadakan refleksi di dalam dirinya. Artinya menoleh kembali ke belakang hari-hari yang sudah dilewati bersama-sama, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Demikian halnya menyongsong tahun yang baru, tentu sudah ada di dalam benak pikiran kita masing-masing. Kita membuat komitmen, resolusi untuk hidup lebih baik, lebih bijak di hari-hari yang akan datang. Itu yang terjadi di setiap penghujung tahun menuju kepada tahun yang baru. Malam hari ini juga kita selalu diingatkan sebagai anak-anak Tuhan. Umat Kristiani memiliki sebuah kekuatan rohani. Kekuatan rohani itu tidak lain adalah berlindung dalam nama Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini. Saudara-saudara, ketika kita mengadakan ibadah setiap minggu, ibadah kita selalu diawali dengan sebuah pembukaan oleh pemimpin ibadah bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Allah, Pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara, ungkapan-ungkapan imani ini tepat sekali dengan apa yang disampaikan di dalam kitab Amsal. Jikalau kita membaca di dalam Amsal 18 ayat 10, demikian bunyinya, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semua, sepanjang tahun 2021, mungkin kita berjalan dengan langkah-langkah yang tidak mudah, sehingga jalan kita seakan-akan jalan yang terseok-seok karena berbagai persoalan, permasalahan yang kita hadapi. Ada pula di antara kita harus berlari terengah-engah karena harus menghadapi situasi yang kita bersama-sama harus jalani, terlebih di tengah-tengah masa pandemi pada saat ini. Ada yang terkesan juga berjalan di tempat karena tidak ada perubahan-perubahan yang berarti sepanjang tahun 2021. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa bagaimanapun langkah kita, sekalipun kita harus berlari dan berlari, tetapi nama Tuhan itu menjadi perlindungan yang kokoh, seperti menara yang kuat. Mengapa kita memiliki keyakinan bahwa nama Tuhan itu seperti menara yang kuat, perlindungan yang kokoh? Karena nama Tuhan bukan sekedar nama yang memiliki nama saja, tetapi nama Tuhan itu memiliki kuasa. Di dalamnya ada kuasa. Di masa-masa Natal, kesaksian dalam kitab Injil mengatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 21, ketika malaikat Tuhan menjumpai Yusuf, dia mengatakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, dari penyampaian malaikat Tuhan kepada Yusuf ini, jelas kita memiliki keyakinan bahwa
kita mesti berlindung di dalam nama Yesus Kristus. Karena kita yakin tidak ada nama lain yang mampu untuk menyelamatkan kehidupan kita. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan setiap manusia dari gelapnya dunia ini karena belenggu dosa. Nama Yesus, kuasanya dibutuhkan di dalam dunia yang masih berharap pada saat ini. Saya mengajak jemaat-jemaat sekalian untuk memasuki tahun yang baru 2022 yang sebentar lagi akan kita jalani bersama-sama. Mari dengan sikap iman yang benar kita berlindung dalam nama Yesus. Bagaimana menjalani sikap yang benar di dalam berlindung dalam nama Yesus? Yang pertama, mari kita memuliakan nama Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita berbicara seluruh aspek kehidupan kita, berarti jiwa raga kita, seluruh ekspresi batin kita, ucapan dan tingkah laku kita menjadi media pancaran kemuliaan. Karena di sanalah kita akan melihat cermin di dalam hati kita sebagai orang yang memuliakan namanya. Yang kedua, milikilah sikap iman kepadanya. Sikap iman berarti percaya kepada kuasanya, percaya kepada penebusannya, percaya kepada pengampunan dosa dan kebenaran-kebenarannya. Memasrahkan diri dalam setiap kehidupan kita dengan sikap iman kepadanya. Kemudian yang ketiga, milikilah pengharapan di dalam namanya. Saudara-saudara, hidup dalam kuasa kehadirannya itu hidup yang berpengharapan di dalam namanya. Karena hidup dalam kuasa kehadirannya itu yang menguatkan saudara dan saya, memampukan kita bertahan dalam setiap persoalan hidup seperti kesusahan, penderitaan, bahkan kegagalan hidup sekalipun. Yang keempat, mari kita memiliki sikap kasih. Sikap kasih itu memampukan kita hanya terarah kepadanya. Sikap kasih itu berarti kita senantiasa merindukan mengasihi dia di dalam segala situasi dalam keadaan ini. 4 sikap yang benar ini yang perlu kita jalani bersama-sama, yaitu bagaimana kita memuliakan namanya dalam seluruh aspek hidup kita. Yang kedua, memiliki sikap iman kepadanya. Yang ketiga, berpengharapan di dalam namanya. Dan yang terakhir, senantiasa bersikap kasih akan memampukan kita mengatasi berbagai hal dalam kehidupan. Contohnya dalam setiap pencobaan yang akan datang. Ketika kita digoda oleh kuasa dunia, bertindak yang tidak sesuai dengan keinginan-keinginan Tuhan, melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat pencobaan datang, marilah kita berdoa, memohon pertolongannya, agar diberi kekuatan dan kemampuan untuk melawan si penggoda atau si jahat itu. Kemudian juga ketika kita mengalami berbagai musibah yang tidak kita tahu, seperti halnya hari-hari kemarin, apa yang pernah kita alami, hari depan kita tidak tahu. Ketika saat mengalami musibah, marilah kita serahkan hidup kita dalam penyertaan dan perlindungannya. Kuasanya yakinlah memampukan kita untuk hidup kita dipulihkan, untuk kita mengalami pertolongannya. Kuasanya yang mampu memulihkan, menyembuhkan itu akan menguatkan saudara dan saya. Demikian juga saudara-saudara, bahkan ketika hidup kita menjelang ajal sekalipun, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita ke depan. Bahkan saat-saat mungkin kita di tengah-tengah kritis atau menjelang ajal sekalipun, mari kita bersama-sama menyerahkan diri seutuhnya di dalam kuasa namanya. Dia senantiasa menyertai saudara dan saya sampai akhir. Pemazmur
dengan yakin mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, maka aku tidak takut bahaya, sebab Engkau senantiasa bersamaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, 365 hari ke depan akan kita jalani bersama. 365 hari itu bukan waktu yang ada di dalam genggaman kita. Bukan waktu yang bisa dikendalikan oleh kekuatan, kemampuan, serta kepandaian kita. Hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang kita jalani itu, kita yakini bahwa sepenuhnya adalah milik Allah. Ia berkenan mengaruniakan kesempatan bagi kita untuk menjalani dan memaknainya dalam terang pemeliharaan dan penyertaannya. Kita berjalan dalam iman di dalam namanya, yaitu nama Yesus Kristus. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari esok kita tidak tahu. Walaupun tidak tahu apa yang terjadi, yakinlah Kristus menyertai dan melindungi kita semuanya. Marilah kita songsong tahun yang baru ini dengan hidup yang baru pula. Hidup yang senantiasa dilingkupi oleh kuasa kasih dan pemeliharaannya, sehingga kita dimampukan untuk mempermuliakan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Demikian juga hari-hari ke depan, sebagaimana akan kita jalani bersama. Ingatlah hari-hari belakang kemarin, ketika semua hal-hal bisa menimpa kita. Jangan takut dengan bahaya yang mengancam atau ketidakpastian yang akan kita jalani di hari-hari mendatang. Dalam Dia, kita berlindung bagaikan seorang anak yang berada di dalam pelukan Bapaknya. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian juga Dia mengasihi saudara dan saya. Selamat menyongsong tahun yang baru dengan semangat yang baru. Tentunya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.